Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zalhata Mulia dari kelas Mekatronika Malam A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan praktikum minggu ketiga, praktikum yang berjudul pengeboran benda kerja. Jadi tujuan dari praktikum minggu ketiga ini yaitu mempelajari metode cascade pada rangkaian yang menggunakan lebih dari satu silinder. Praktikum ini merupakan praktikum dari mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Deskripsi masalah pada praktikum minggu ketiga ini yaitu mesin pengebor bekerja setelah operator menekan push button. Lalu silinder A menjepit benda kerja, kemudian piston silinder B turun untuk mengebor benda kerjanya. Sehingga urutan kerja sebagai berikut, yaitu A plus B plus, B min A min. Sketsa posisi benda kerjanya seperti pada gambar ilustrasi pada modul praktikum ini. Kemudian di sini kita ditugaskan untuk membuat sebuah rangkaian menggunakan metode cascade. Saya sudah membuat rangkaian ini pada software Fluid Sim saya. Di sini saya menggunakan Fluid Sim 4.5 atau 4.5. Jadi pada praktikum ketiga ini kita akan mencoba mensimulasikan pengeboran benda kerja yang berupa penyelesaian sinyal konflik menggunakan metode cascade. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian pergerakan A plus B plus B min A min menggunakan metode cascade. Di sini prinsip kerjanya, saya menggunakan dua buah silinder. Jadi silinder ini digerakkan oleh katup 5/2 yang diaktifasi dengan pneumatik. Jadi di sini saya bagi pergerakannya menjadi dua grup atau dua kelompok. Ada grup S1 dan juga grup S2. Di sini katup 5/2 silinder A digerakkan oleh katup 3/2 yang diaktifasi dengan roller. Rollernya di sini saya beri label B0. B0 itu merupakan sensor yang ada di sini, yang mana sensor ini akan teraktivasi ketika piston pada silinder B ini berada di posisi awal atau di titik awal. Kemudian sambungan udaranya di sini terkoneksi dengan S2, yakni katup 3/2 yang saya beri label B0 ini merupakan gerakan yang termasuk kelompok S2. Selanjutnya di silinder B di sini digerakkan dengan katup 5/2 juga yang diaktifasi dengan pneumatik. Kemudian katup 5/2 ini dikendalikan oleh katup 3/2 yang diaktifasi dengan roller yang saya beri label A1. A1 itu sensornya berada di sini. Nanti akan aktif ketika piston pada silinder A ini bergerak maju dengan maksimal, yaitu akan mengaktifkan sensor A1. Dan di sini udaranya itu tersambung dengan S1 yang berarti katup 3/2 ini merupakan kelompok gerakan S1 ini. Selanjutnya di sini S1 terhubung dengan katup 5/2 yang ada di bawah ini. Katup 5/2 yang ada di bawah ini berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol grup yang akan melakukan pergerakan nantinya. Di sini ada katup 5/2 yang diaktifasi dengan pneumatik. Di sini tersambung dengan katup 3/2 yang saya beri dengan label A0. Di sini saya sudah memberikan juga keterangan ada label 2S1 dan juga 2S2. Jadi di sini nanti katup 3/2 yang ini yang saya beri label A0 ini akan diaktifasi atau dikendalikan dengan katup 3/2 yang ada di bawah ini, yang mana katup 3/2 ini diaktifasi dengan push button sebagai gerakan awal nantinya, sebagai aktivasi awal. Di sini lubang udaranya terhubung ke S2. Selanjutnya di sebelah kanan di sini ada katup 3/2 juga yang saya beri label 2S2, diaktifasi dengan roller. Rollernya saya beri label B1. Jadi sensor B1-nya itu ada di sini. Ketika piston maju atau bergerak secara maksimal menyentuh sensor B1, maka katup 3/2 ini akan aktif. Dan di sini lubang udaranya terhubung dengan S1, yang mana katup 3/2 ini termasuk grup gerakan S1 nantinya. Di sini pergerakannya seperti yang diinstruksikan pada modul praktikum, yaitu A plus, B plus, kemudian B min, A min. Di sini pergerakannya kita pecah, kita belah menjadi dua grup. Grup pertama yaitu A plus B plus dan grup kedua B plus A min. Sistem ini disebut sistem cascade, yaitu memecah pergerakan atau mengklasifikasikan pergerakan
agar tidak terjadi sinyal konflik, agar tidak terjadi benturan sinyal atau sinyal yang sama dalam waktu yang bersamaan. Di sini kita coba simulasikan. Ketika saya klik push button yang ada di sini, yang ada di katup 3/2 ini, maka silinder A akan maju, kemudian silinder B akan maju. Kemudian silinder B akan mundur dan silinder A akan mundur. Kita ulangi sekali lagi. Silinder A maju, B maju. Kemudian B mundur, A mundur, seperti itu. Jadi di sini prinsip kerjanya sudah sama dengan yang diinstruksikan di modul praktikum, yaitu A plus B plus, A maju, B maju, kemudian B plus A min, B min A min, yaitu silinder B mundur dan silinder A mundur. Kemudian di sini ada beberapa soal juga yang harus diselesaikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa itu kasket. Jadi metode kasket ini merupakan sebuah metode atau teknik dalam sistem pneumatik untuk menyelesaikan atau mengatasi sinyal konflik pada sistem pneumatik. Jadi prinsipnya metode kasket ini kita memecah sebuah sistem kerja yang mana A plus B plus, B min A min ini kita pecah menjadi dua grup atau menjadi dua kelompok gerakan, yang mana gerakan S1 atau kelompok pertama itu adalah A plus B plus, kemudian gerakan kedua atau S2 itu B min A min. Fungsinya apa? Metode kasket ini yaitu menyelesaikan sinyal konflik yang sering terjadi pada sistem pneumatik. Apabila dalam satu katup ini terjadi dua gerakan bersamaan atau masuk dua input secara bersamaan, maka katup 5/2 ini tidak akan bergerak, tidak akan menggerakkan double acting cylinder atau yang biasa disebut dengan sinyal konflik. Untuk mengatasi hal ini, kita harus menggunakan metode kasket, yaitu memecah dari seluruh gerakan tadi menjadi beberapa gerakan. Di sini kita coba pecah menjadi dua agar sinyal yang masuk dalam katup 5/2 itu tidak terjadi konflik atau tidak bertabrakan dengan sinyal lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah yang menyebabkan bentrokan sinyal sehingga menggunakan metode kasket? Yang menyebabkan bentrokan sinyal yaitu ketika ada dua sinyal yang sama bersamaan sekaligus masuk ke dalam katup 5/2 ini dalam satu waktu. Jadi ketika ada sinyal atau udara yang masuk dari sebelah kanan, kemudian ada juga sinyal atau udara yang masuk dari sebelah kiri, maka katup ini tidak akan bergerak. Dia akan tetap diam dan double acting cylinder tidak akan bergerak sama sekali. Jadi yang menyebabkan adalah apabila ada dua sinyal atau dua sumber udara masuk ke dalam satu katup dalam waktu yang bersamaan atau dalam satu waktu sekaligus. Hal ini dapat menyebabkan katup tidak bergerak, sinyal pada sistem tidak stabil, dan gerakan pada sistem tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, tuliskan kendala yang dihadapi saat praktikum ini beserta solusinya. Kendala yang dihadapi pada praktikum ini yaitu sering terjadi salah pelebelan pada sensor, yang mana di sini kita menggunakan roller sebagai aktivasi utama di katup 3/2-nya. Ketika di sini saya beri pelabelan B0 misalkan di roller, kita harus perhatikan sensor distance rule B0 itu di katup yang di silinder yang sebelah mana. Apabila salah pelabelan, maka sistem tidak akan bekerja sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Selain itu juga yang sering terjadi kendala di sini adalah karena di sini menggunakan beberapa grup ya. Di sini kita mencoba memecah pergerakan menjadi dua grup S1 dan S2. Di sini juga sering terjadi salah penyambungan tubing atau penyambungan selang. Apabila salah penyambungan selang, maka di sini sinyal S1 dan sinyal gerakan S2 akan bertabrakan dan akan terjadi sinyal konflik. Jadi solusinya adalah lebih teliti lagi dan lebih cermat dalam melakukan pelabelan penamaan pada setiap roller dan juga pada setiap sensor distance rule ini, dan juga lebih cermat dan teliti dalam penyambungan tubing atau selang di setiap grup pergerakan, baik di S1 maupun di S2.
Sekian penjelasan dari saya terkait praktikum minggu ketiga ini. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya Fahmi Zalata Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.